Oke, ini udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Ya, jadi kita mulai aja langsung ke materinya ya. Oke. Sebelumnya di sini teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan soal dan segala macamnya itu, gue mau ngejelasin sedikit nih tentang apa sih rangkaian listrik itu. Nah, jadi sebenarnya rangkaian listrik itu yaitu suatu jalur ya teman-teman semua, suatu lintasan tertutup yang dilalui sama muatan listrik yaitu elektron. Mungkin teman-teman semua masih agak ngebayangin gitu ya, sebenarnya cara kerja dari rangkaian listrik itu seperti apa sih? Terus gimana sih arus itu bisa mengalir dan mengapa resistor itu bisa menghambat besarnya arus listrik? Nah, jadi analogikan ada sebuah ini ya teman-teman semua, sebuah kanal lah yang berisi air. Oke. Kita pakai namanya analogi air. Oke, bentar ya. Sorry, bentar ya guys. Share di sini. Analogi air. Nah, di sini teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ketahui kan kalau di suatu kanal gitu ya, di mana di situ ada air yang terisi penuh gitu kan, airnya kan nggak akan ngalir gitu ya, tenang aja gitu. Jadi di sini teman-teman semua buat kanal itu air itu di kanal dia itu nggak akan mengalir kalau nggak ada yang namanya tekanan. Nah, tekanan ini dalam rangkaian listrik itu disebut yang namanya tegangan atau beda potensial. Nah, beda potensial itu sendiri yang mengakibatkan elektron dapat bergerak. Nah, pergerakannya itu namanya arus di sini ya. Ini arus. Terus kalau di sebuah kanal tertutup yang isinya air gitu, nah di sini tuh ada aliran yang steady. Alirannya tuh besarnya sama terus lah. Besarnya dia tuh nggak berubah-ubah. Nah, tapi dia ini bisa berubah kalau misalkan ada penyempitan nih seperti di sini nih, di titik R ini. Nah, penyempitan inilah yang dinamakan resistansi kalau di rangkaian listrik. Nah, jadi gampangnya itu resistansi itu adalah sebuah penyempitan lah atau perubahan bentuk salurannya. Jadi dia kan lebih ini ya, lebih kecil. Jadi besar alirannya tuh kan DBT itu kan jadi ini ya agak berkurang gitu ya di sini. Nah, inilah yang disebut resistansi dalam rangkaian listrik. Nah, kalau di rangkaian listrik sendiri tuh teman-teman ada satu rumus yang perlu teman-teman ingat terus, yaitu hukum Ohm. Tuh I sama dengan V per R. Nah, ini bakal kepake terus teman-teman semua selama teman-teman berkuliah, bukan cuma di mata kuliah rangkaian listrik ini, tapi juga di mata kuliah lanjutannya. Karena kan kita ini DTE ya, kekuatan utama kita ya ilmu listrik itu sendiri. Nah, jadi pokoknya teman-teman harus selalu ingat. Nah, mungkin sini gue mau ngejelasin dikit lagi, ada beberapa simbol yang teman-teman perlu ketahui. Simbolnya. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini, ini sumber tegangan. Kalau sumber tegangan ini, dia ada bentuk lainnya juga nih teman-teman. Bentuknya itu kayak gini nih. Bentuk lainnya itu kayak gini.
Dia semacam belah ketupat gitu, teman-teman semua. Nah, ini sumber tegangan juga. Tapi dia nilainya dependent. Nah, maksudnya dependent itu apa? Dependent itu maksudnya dipengaruhi oleh nilai lain. Jadi kalau teman-teman nemuin di soal, nilainya itu misalkan selalu aja, contohnya gini deh, 4 I3 gitu misalkan. Nah, jadi nilai dari sumber tegangan dependent ini, dia itu terpengaruh oleh parameter lain. Parameternya itu bisa tegangan atau arus, ya tergantung lah apa yang diketahui di soal. Nah, tapi kalau sumber tegangan yang di sini tuh, dia independen atau bebas. Nah, independen ini artinya dia nilainya langsung aja kayak 9 volt, 12 volt, ya, dan sebagainya macamnya lah. Oke. Oke. Kalau misalkan ada yang belum jelas bisa disela aja teman-teman semua. Oke, berikutnya ini ada lagi. Nah, itu sumber arus. Nah, sumber arus ini dia itu langsung nyuplai arus, nggak kayak sumber tegangan. Ini kan sumber tegangan nyuplai tegangan ya, kalau ini dia nyuplai arus. Nah, kalau sumber arus sendiri itu dia juga ada bentuk lainnya teman-teman semua. Nah, bentuk lainnya itu gue gambar di sini aja deh, kayak gini. Nah, ini yang dimaksud juga dengan sumber arus dependent, dan nilainya itu juga terpengaruh sama seperti yang ini gitu ya. Gue harap teman-teman juga paham sih ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanya langsung sela aja, nggak apa-apa ya gitu. Oke, gue lanjut aja ya. Ini ada coret-coretan gue, nggak apa-apa, nanti ini gue hapus aja dulu. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman semua, ini adalah KCL atau Kirchhoff Current Law. Nah, ini adalah hukum dasar yang perlu teman-teman ketahui juga kalau di rangkaian listrik, di mana kalau misalkan ada percabangan kayak gini ya, itu nilai arus yang masuk ke percabangan sama keluar itu sama nilainya. Jadi intinya dia kalau masuk, dia masuknya segi 6 ampere, dia keluarnya juga 6 ampere, nggak ada yang hilang gitu kalau kita ngebahasnya secara ideal gitu ya. Nah, ini teman-teman udah belajar di Fishlist juga, gue yakin banget, dan ini bisa dibahasain sebagai ini, I masuk sama dengan I keluar. Dan bisa aja kan gue jadiin kayak gini, I masuk min I keluar sama dengan 0, atau penjumlahan arus semuanya itu sigma I-nya sama dengan 0. Gitu ya teman-teman semua. Ini masih cukup jelas, mungkin gue langsung aja ke soal di diktat. Jadi kalau di diktat itu kan ada soal kayak gini ya, ada IC gitu ya. Di IC-nya ini tuh ada arus yang masuk sama ada arus yang keluar. Nah, di sini teman-teman tuh diminta mencari nilai I1 atau arus yang ada di bagian sini nih. Nah, cara nyarinya gimana? Kita manfaatin KCL tadi. Nah, teman-teman nggak perlu bingung, ini IC. Intinya, dia ini anggap aja lah kayak percabangan. Jadi di sini gue bisa bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman semua. Ada bagian 1, ada bagian 2, ada bagian 3, sama bagian 4. Sebelum kita menghitung, di sini kita bisa nih pakai sebuah konvensi atau perjanjian lah untuk nilai dari arusnya sendiri. Di sini gue pakai konvensi, kalau misalkan dia masuk arusnya, itu nilainya plus. Kalau dia keluar, teman-teman boleh pakai konvensi di mana keluar itu plus, masuk itu min, itu sama aja nanti hasilnya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Nah, jadi di sini gue telaah dari perbagiannya. Dari bagian 1 dulu deh. Kan itu lihat dari tanda panahnya, dia 5 ampere keluar gimana tadi perjanjian masuk itu plus, keluar itu min. Jadi yaudah, sini gue kasih nilainya min 5 miliampere. Nah,
Sini kan I1 kan kita belum tahu juga ini arahnya kemana gitu kan. Nah, anggapan aja itu nilainya masuk. Jadi gue plusin ya di sini. Nah, tapi kan ini baru anggapan ya, kita belum tahu aslinya itu dia masuk atau keluar gitu ya. Nah, lanjut ke bagian 2, itu ada 2 arus yang masuk tuh. Ada plus 10 mA plus 4 mA. Oke. Lanjut lagi ke bagian 3, itu ada yang masuk lagi plus 4 mA. Nah, di sini kita udah di bagian 3, lanjut lagi aja ke bagian 4. Di bagian 4 itu ada 2 cabang arus yang keluar. Nilainya itu 5 sama 2. Nah, penjumlahan ini sama dengan 0. Oke, langsung aja kita jumlah. Buat yang keluar ini min 5, min 4, min 5, min 2, berarti dia itu min 16 plus I1 sama dengan 0. Oke, nah di sini kita dapat 6 mA plus I1 sama dengan 0. Nah, ya udah dapat deh. I1-nya sama dengan min 6 mA. Oke, nilainya itu 6 mA ya teman-teman semua. Nah, tapi di sini sesuai konvensi yang udah kita pakai ya teman-teman semua, kalau minus itu menandakan keluar, nah ya udah tanda min ini artinya dia keluar. Nah, jadi arah arusnya itu keluar dan besarnya itu adalah 6 mA. Oke. Gua anggap teman-teman udah jelas semua ya di sini untuk konsep ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau didiskusiin, bisa interrupt aja langsung. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya, itu Kirchhoff Voltage Law. Kalau tadi kita bahas tentang hukum Kirchhoff mengenai arus, di sini kita ngebahas hukum Kirchhoff mengenai tegangan. Gimana konsepnya? Oke. Dalam sebuah loop tertutup atau lintasan tertutup nih di satu rangkaian listrik, penjumlahan tegangannya itu adalah 0 ya teman-teman semua. Nah, berarti di sini sigma V sama dengan 0. Berarti Vs tambah nilai V1 atau tegangan di R1 plus V2 sama dengan 0. Oke. Nah, dalam Kirchhoff Voltage Law ini, teman-teman harus selalu ingat kalau ada yang namanya arah arus. Nah, arah arusnya ini dia tuh menentukan pokoknya tanda plus minusnya pada setiap komponennya ini. Oke. Nah, di sini arah arusnya dia clockwise ya, searah jarum jam, ngikutin arah loopnya ini. Nah, kita mulai dari Vs. Nah, kalau dia mengalir secara searah jarum jam, maka dia kan akan ketemu kutub negatifnya dari si Vs ini ya. Nah, karena dia ketemu kutub negatifnya, berarti kita langsung aja berarti min Vs plus I1 I kali R1 plus I kali R2. Nah, ini gampangnya kayak gini teman-teman semua untuk soalnya. Karena ini masih basic juga, jadi untuk latihan soalnya ya gue pas dulu, dan pasti teman-teman juga udah pada bisa lah ya untuk yang satu ini. Oke, jadi gue lanjut aja ya teman-teman semua. Oke, berikutnya ini adalah analisis node. Nah, jadi intinya analisis node ini dia itu mau mencari nilai parameter listrik tertentu, bisa tegangan, bisa arus, dengan memanfaatkan KCL. Oke, dengan memanfaatkan KCL. Nah, jadi di setiap node-nya ini, node itu titik sini ya, titik di sini, sini, sama sini, sama sini, dan sama sini. Nah, node itu dia menghubungkan
2 atau lebih komponen. Jadi di sini node-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya teman-teman semua. Nah, dan kalau untuk analisis node sendiri, dia itu selalu ada satu node yang di dasarnya. Nah, node ini dinamain node referensi. Di node referensi ini, itu nilai tegangannya adalah 0. Gitu ya teman-teman semua. Jadi harus selalu ada node referensinya supaya kita bisa menganalisisnya dengan mudah. Nah, selanjutnya dalam analisis node ini ada yang namanya junction. Junction ini adalah node, tapi dia ini menghubungkan tiga komponen atau lebih. Nah, jadi yang dinamakan junction itu, gua kasih tanda merah deh ya, biar kelihatan bedanya. Nah, yang junction itu yang ini ya teman-teman semua. Kalau ini, dia itu node. Karena dia ini kan cuma ngubungin dua komponen ya. Junction itu dihubungin tiga komponen atau lebih. Sedangkan kalau node itu cuma 2 ya, kayak yang 4.4 ini sama 5 ini ya. Oke, gampangnya begitu. Nah, oke teman-teman semua, mungkin di sini gue mau ngebahas juga salah satu soal dari diktat. Oke, sebentar ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Ini ya. Oke. Ini ada salah satu soal di diktat, teman-teman bahas supaya gampang aja analisisnya. Jadi uh, 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 kita langsung aja ya. Ada sumber, ada resistor ya yang terhubung sama referensinya di bawah. Terus di node yang kedua ke referensi itu ada resistornya juga. Di sini 2 ohm besarnya. Oke, di sini 10 ohm. Dan di sini besarnya adalah 5 ohm. Oke, nah ternyata di sini ada sumber juga nih teman-teman semua. Dia ini dari node yang kedua ini ke node referensinya. Oke.
Nah, untuk sumber arusnya sendiri, oh ya teman-teman, kalau di diktat itu sebenarnya kurang tepat. Jadi dia ini sumber arusnya itu dia terhubung dari node 1 ke node 2 di sini. Oke, ini benar ya teman-teman semua. Dia ini node 1 sama node 2 itu terhubung dengan resistor 5 ohm dan sumber arus 2 ampere. Kemudian di sini di node 1-nya juga terhubung ke node referensi dengan satu buah resistor 10 ohm. Kemudian juga dari node 2-nya dia ini ada resistor 2 ohm yang terhubung ke reference node, dan ada sumber arus 4 ampere dari node 2 ke node referensi. Oke. Jadi ya udah, mari kita bahas aja satu persatu. Oke, nah sesuai dengan apa yang tadi gua bilang, KCL itu dia sigma I sama dengan 0. Oke, jadi langsung aja ya. Kita mulai dari node 1 dulu. Gue ganti deh warnanya biar nggak bosan. Node 1. Oke, jadi teman-teman lihat nih di node 1 dia itu I-nya kan ngalir nih dari 10 ohm ke referensi. Oke. Udah satu. Nah, udah kita tulis ya, ditambah berarti bisa aja gue tulis demikian ya teman-teman, V2 minus V1 dibagi 5 dibagi 5 yang kita kasih. Oke, berikutnya kita bisa nih ganti nilai I itu jadi berarti dia ini V1 minus 0 karena dia ke referensi ya teman-teman semua, node referensi tadi gue udah bilang itu nilainya 0, terus dibagi 10 ohm tambah 2 ampere V2 V1 per 5 ohm. Oke, nah ini teman-teman bisa manipulasi aja secara matematis kali 10 ya. Oke, jadi nanti di sini persamaannya bakal jadi V1 plus 20 sama dengan 2V2 minus 2V1. Dan nanti di sini didapatkan juga persamaannya 2V2 minus V1 sama dengan 20. Minus 3 ya. Minus 3 ya, karena dia pindah ke sini. Oke. Nah ini kita anggap aja persamaan 1. Oke. Node kedua. Node 2. Kita lihat di gambarnya lagi ya. Ini gue pindahin lagi deh gambarnya biar teman-teman gampang lihatnya. Ini aja deh. Sorry. Oke. Di sini gue pindahin aja gambarnya. Oke. Nah, sini kita udah dapat lagi gambarnya. Di node 2 itu kan tadi ada ya arus yang keluar tadi yang gue anggap masuk ke node 1. Dia itu besarnya tadi ini V2
minus V1 per 5 ohm. Terus di sini kita anggap aja lagi ada arus nih yang nanti di ruas yang lainnya aja. Terus kemudian di sini ada arus juga yang keluar. Arus yang keluar di sini tuh 4 ya, 4 ampere. Jadi deh kita tambahin 4 ampere. Itu sama dengan 0 minus V2 dibagi dengan 2 ohm. Karena di sini ya, di ini ada resistor 2 ohm. Oke, langsung aja kita kaliin sama 10. Berarti di sini 2V2 minus 2V1 plus 40 sama dengan min 5V2. Sini kita manipulasi secara matematis jadi 7V2 minus 2V1 sama dengan minus 40. Oke, paham ya teman-teman semua? Oke, di sini kita saja lagi ini V2 minus 2V2 plus 2V1 sorry sama dengan minus 40. Oke, pakai cara yang udah teman-teman pelajari aja di sekolah. Jadi kita cari gue mau ngilangin yang V1-nya dulu ya, berarti dikalikan 2. Ini kalikan 3. Oke, berarti persamaannya di sini jadi 4V2 minus 6V1 sama dengan 40. 21V2 minus 6V1 sama dengan minus 120. Ya udah, dikurangin aja. Berarti ini habis. Di sini berarti minus 17 V2 sama dengan 160. Nah, jadi udah sini V2-nya dapat 160 seperti 17. Nah, kalau teman-teman hitung, ini gue pakai kalkulator dulu ya. Oke, sini dapat minus 9,412 volt. Sini ya. Oke. Oke, baik. Jadi, BT, suara gue masih masuk kan ya teman-teman semua? Ngecek aja. Masih, Bang. Oke, good. Jadi di sini karena kita udah dapat nilai V2-nya, kita langsung substitusi aja ke persamaan sebelumnya. Oke. Jadi sini gue ambil persamaan 1 ya. Itu 2V2 minus 3V1 sama dengan 20. Oke, nah. Sini yaudah langsung aja substitusi 2 dikalikan minus 9,412 minus 3V1 sama dengan 20. Yaudah nanti dapat nilainya. Kita kalkulator dulu. Kali 2. Sini dapat minus 18,824 minus 3 volt V1 sama dengan 20. Oke, berarti di sini min 3 volt min 3 V1 sama dengan 38,824. Ya udah. V1-nya ini sama dengan bagi 3 berarti jadi minus 12,941 volt. Segini ya teman-teman semua. Tadi yang ditanya itu apa? I-nya kan. Jadi ya udah kita pakai aja nilainya. I ini
Berarti langsung aja kita pakai persamaan awalnya yang tadi udah kita pakai untuk mengganti I, yaitu ini V1 ya. V1 min 0 per 10. Oke. Udah, langsung aja. Berarti min 12,941 minus 0 dibagi 10 sama dengan I. Berarti I-nya itu sama dengan minus 1,2941 ampere. Oke, begini ya teman-teman semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, mungkin kalau belum nggak apa-apa, gue lanjut aja. Karena ini juga masih jelas ya harusnya. Oke, gue lanjut lagi ke analisis mesh. Nah, jadi untuk analisis mesh ini, teman-teman semua, dia ini dasarnya KVL. Nah, jadi dia ini menggunakan konsep loop yang tadi sempat gue singgung ya. Nah, ini real case-nya nih. Kalau misalkan kita dihadapkan dalam permasalahan untuk mencari nilai dalam loop ini ya. Oke. Jadi di sini ada dua loop ya teman-teman semua, I1 sama I2. Nah, di sini kita disuruh nyari nilai VAB. Itu V antara titik A dan titik B. Oke. Untuk mengerjakan soal ini teman-teman semua perlu ikutin tracknya nih dari A ke B gitu ya. Nah, jadi gampang aja. Jadi dari sini ke sini ya. Jadi teman-teman perlu menjumlahkan aja lah tegangan yang ada di track ini ya, di jalur yang udah gua tandain ini. Oke. Yaudah, kita mulai aja langsung. Yang pertama itu kan ada I dikalikan I1 dikalikan 5 ohm ya. Terus ada sumber tegangan 5 volt. Nah, tapi karena kalau berdasarkan tracknya itu kita ketemunya sama kutub negatifnya, jadi ya udah di sini min 5 volt ya. Nah, terus gini nih teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman ketemu soal kayak gini, teman-teman jangan sampai terkecoh. Di sini tuh nggak ada arus teman-teman semua. Di sini nggak ada arus, jadi arus itu kan cuma bisa ngalir di loop yang tertutup kayak loop 1 ini sama loop 2 ini. Dia kan nggak satu arah gitu ya, jadi dia ngalir ke satu arah terus balik lagi terus gitulah. Nah, kalau misalkan teman-teman nemu soal kayak gini, itu nggak ada arus yang ngalir, jadi kita bisa abaikan aja komponen resistor 10 ohm ini. Tapi untuk tegangan sendiri, dia tuh bakal tetap ada. Gitu ya teman-teman semua. Nah, lanjut lagi, kita ke resistor yang 4 ohm ini. Jadi udah plus I2 dikalikan 4 ohm. Oke. Nah, ini sama dengan VAB. Nah. Oke, kita tinjau dulu ya dari loop yang pertama ini. Nah, kalau kita lihat arah arus ini, nih si sumber 2 ampere ini, dia kan ngalirnya counterclockwise. Berlawanan ya sama arah jarum jam. Sedangkan kalau misalkan kita ngikutin tracknya dari A ke B, dia itu searah sama jarum jam nih. Nah, jadi itu dia kan ngelawan ya arah arusnya tuh, ngelawan dari arah arusnya. Jadi di sini perkalian I satunya kan berarti 2 ampere ya teman-teman, karena di sini udah ada sumber arusnya gitu. Nah, jadi nilai tegangannya yang ada di resistor 5 volt ini yaitu minus. Nah, jadi minus 2 ampere dikalikan 5 ohm. Oke. Terus minus lagi, minus 5 volt. Nah, terus untuk loop yang kedua nih teman-teman semua, dia kan nilai arah arusnya ini, dia itu searah ya sama pergerakan dari tracknya ini.
Dia dari atas ini ke B, bukan dari B naik, tapi dia turun ke B, gitu ya. Nah, berarti plus 4 dikalikan I2 sama dengan VAB. Berarti sini dapat min 10 volt, min 5 volt, plus 4 kali I2 sama dengan VAB. Nah, I2-nya kan kita belum tahu ya teman-teman semua. Nah, I2-nya itu kayak hukum Ohm tadi yang udah gue jelasin teman-teman semua di awal. Jadi ya udah I2 itu sama dengan 30 volt atau sumber tegangannya dibagi sama penjumlahan resistansinya, karena kan ini seri ya. Nah, jadi ya udah 6 ohm tambah 4 ohm. 6 plus 4 ohm. Hasilnya 3 volt. Oke. Sorry, 3 ampere, sorry. 3 ampere ya. Nah, jadi udah. Ini berarti 15 volt plus 4 dikalikan 3 sama dengan VAB. Jadi udah dapatkan VAB-nya itu min 3 volt. Oke, jelas ya teman-teman semua untuk konsep ini. Oke, kalau mau bertanya langsung aja ya. Oke, gue lanjutkan. Oke, di sini ada konsep yang mungkin agak baru sebenarnya buat teman-teman semua penyebutannya di kuliah ini. Tapi sebenarnya teman-teman semua udah mempelajari ini dari bangku SMA lah ya, SMA atau SMP mungkin udah belajar juga. Jadi ada yang namanya voltage sama current divider. Oke. Kalau misalkan ada rangkaian seri kayak gini, ya kan nilai arusnya sama, tapi nilai tegangannya itu beda-beda. Nah, intinya konsep ini tuh dipakai untuk mencari nilai tegangan yang terbagi nih. Nah, di sini kan ada 3 resistor nih. Nah, jadi kalau misalkan gue mau cari nilai tegangan di, misalkan kalau di sini resistor R1, gue bisa langsung aja ntar pakai rumus jadinya. Nah, tapi penurunan rumusnya itu gimana? Oke, yang pertama kan kita mau nyari V1 ya. Oke. Berarti kalau nyari V1, itu kan sama aja I dikalikan R1, ya kan? Sesimpel ini. Nah, I-nya ini sama aja dengan V ini ya. V ini dibagi sama resistansi serinya. Nah, serinya di sini, dia itu kan kalau resistansi seri RS, itu kan sama aja R1 plus R2 plus R3 ya. Jadi udah, bisa gue ganti gini, jadi udah nih. Gue ganti jadi V per R1 plus R2 plus R3. Oke, gue lanjut lagi. Berarti sini V1 bisa gue substitusikan menjadi V per R1 plus R2 plus R3. Oke, dan nanti dikalikan sama R1. Biar lebih rapi aja persamaannya, gue bisa tulis jadi kayak gini. R1 per kalikan V. Oke, nah ini rumus jadinya yang teman-teman bisa pakai untuk mencari nilai dari tegangan yang terbagi. Oke. Gue lanjut ya teman-teman semua. Oke, jadi di sini teman-teman bisa pakai nilainya ini dan nanti bisa nyesuaiin aja nih sama nilai dari resistansi seri yang ada di rangkaiannya, gitu ya. Oke. Berikutnya yang lebih rumit sedikit ini current divider. Teman-teman udah belajar juga di Fishlist kalau misalkan di rangkaian paralel dia itu nilai arusnya kan terbagi ya. Nah, jadi di sini kita intinya mau nyari nilai arus yang terbagi ini. Misalkan di sini kita mau nyari I1 nih. Nah, berarti kan I1 itu sama aja V dibagi R1. V sini tetap ya karena kan paralel. Kalau rangkaiannya paralel, V-nya tetap ya. Di ini nggak terbagi. Oke. Nah, V ini sama aja I dikalikan dengan
resistansi paralelnya, resistansi ekuivalen paralel. Teman-teman udah belajar di Fislis juga atau di SMA juga udah belajar kalau resistansi paralel ini rumusnya gini ya. Per R1 seper RP sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 kalau untuk kasus ini ya. Nah, berarti gue di sini boleh nulis dong kalau RP itu sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Nah, tapi di sini pangkat min 1. Boleh ya teman-teman kalau gue nulis kayak gini, karena kan dibalik ya. Oke. Jadi ya udah kita langsung aja substitusiin. Gimana? I dikalikan seper R1 plus seper R2 plus seper R3 maka min 1. Ya udah ini matematis saja teman-teman semua. Bisa diganti kayak gini. Oke, gini ya teman-teman semua. Nah yaudah, berarti gue bisa ganti lagi jadi I dikalikan R1, R2, R3. Oke, gini ya. Oke, nah sekarang kita udah dapat V-nya ini kita bisa substitusiin gimana. Jadi langsung aja kita ke persamaan awalnya di mana I1 sama dengan V per R1. Ya udah, substitusiin aja berarti samanya seper R1 dikaliin R1, R2, R3 per R2, R3 plus R1, R3 plus R1, R2. Ya udah, coret. Ya udah, berarti dapat I1. Sorry, ini I-nya belum ya. Oke. Jadi dapat di sini R2, R3, R2, R3, R1, R3 plus seper R1, R2 akan I. Gini ya rumus jadinya teman-teman kalau untuk resistansi percabangan yang terbagi 3 ini ya. Oke, dan nanti teman-teman bisa pakai ini bergantung sama jumlah resistornya nanti yang terbagi ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Kalau misalkan konsep sebelumnya juga nggak apa-apa kok. Ada mungkin? Oke, gue lanjut aja dulu. Oke, ini yang terakhir dari gue. Nanti dilanjut sama Kresna. Oke, jadi di sini teman-teman juga baru belajar ya waktu kuliah ini. Ini namanya teorema superposisi. Oke, jadi maksudnya seperti apa? Jadi teorema ini tuh bisa kita gunakan untuk menganalisis rangkaian di mana dia itu terdapat lebih dari satu sumber independen. Nah, nanti intinya misalkan nih, gue mau nyari tegangan di sini nih. Nah, untuk mencari tegangan sini, gue bisa pakai teorema superposisi ini. Nah, teorema superposisi ini intinya kita mencari nilai tegangan di keadaan saat sumber ini dimatiin, kemudian saat sumber ini dimatiin juga, nanti nilai tegangan yang kita cari di awal itu adalah penjumlahan dari kedua kondisi tersebut. Oke, mungkin masih belum kebayang, nanti nggak apa-apa, waktu hands on langsung sama soalnya teman-teman bisa kebayang kok. Oke, jadi ini aturan ketika menggunakan teorema superposisi, teman-teman kalau misalkan ada sumber tegangan dimatikan itu jadi short circuit, sumber arus dimatikan jadi open circuit. Dasarnya dari mana? Hukum Ohm. Lagi-lagi hukum Ohm. Oke, hukum Ohm kan bisa gue jadiin kayak gini ya. Nah, kalau misalkan sumber tegangannya gue matiin, berarti kan V-nya 0. Oke, tegangan
berarti kan V-nya sama dengan 0 nih. Kalau V-nya sama dengan 0, T0 bagi I, ya udah berarti R-nya sama dengan 0. R sama dengan 0 atau lintasan tanpa ada resistansi itu sama aja kayak penghantar gini aja. Atau bisa diartikan sebagai hubung singkat gitu. Jadi dia nggak ada resistansinya, kayak ya udah penghantar aja gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan I-nya sama dengan 0. Nah, kan penyebutnya yang 0 nih. Berarti R-nya itu undefined kan? Undefined, bukan tak hingga sih lebih tepatnya. Nah, undefined karena dia ini resistansi ini dia nggak punya polaritas, artinya dia itu nilainya selalu bulat dan nggak pernah negatif gitu. Nah, jadi kita anggap aja ini nilainya tuh dia besar banget sampai nggak terdefinisi gitulah. Nah, kalau misalkan R-nya terlalu besar kan arus nggak bisa ngalir ya. Jadi ya udah, ini bisa kita ganti jadi open circuit gini. Paham ya teman-teman semua? Kalau misalkan nggak ngerti, salah aja, gue nggak apa-apa. Oke. Ya udah, jadi ini soal tadi kita coba kerjain aja. Jadi di sini misalkan gue mau nyari I di sini ya. Di resistor 23 ohm. Oke. Keadaan yang pertama itu gue mau V-nya sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman nggak ada urutannya. Mau V-nya dulu yang dinolin, mau I-nya dulu yang dinolin, bebas. Karena nanti kan hasilnya juga penjumlahannya ya. Oke, jadi rangkaiannya bakal jadi kayak begini, teman-teman semua. Oke. Nah, sini 23 ohm, sini 20 ampere, sini 4 ohm, sini 47 ohm, sini 27 ohm. Oke, nah di sini I-nya nggak gue tulis I, tapi gue tulis I aksen lah, buat ngebedain lah antara I yang mau kita cari sama I dalam kondisi ini. Oke, di sini teman-teman bisa diparalelin dulu resistansinya. Jadi ya udah, RP berarti 1/27 plus 1/47 pangkat 1. Oke, berapa nilainya? Jadi nilainya itu adalah, bentar ya, gue hitung dulu pakai kalkulator. 27 1 bagi 47. Oke, nanti teman-teman bisa dapat hasilnya itu 17,149 ohm. Oke, karena di sini udah diparalelin, makanya langsung aja kita sharing sama 4 ohm ya. Oke, berarti RS sama dengan 17,149 ohm tambah 4 ohm. Nah, nanti jadi rangkaiannya resistansinya itu adalah 21,149 ohm. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin di sini, oke, gue ganti lagi di warna merah. Rangkaiannya kan bakal jadi kayak gini ya, yang udah di ekuivalenin. Sini 21,1449 ohm. Sini 20 ohm. 20 ampere. Sini di aksen. Oke. Notice something teman-teman. Kita bisa pakai current divider. Oke. Kayak yang di sini ya teman-teman tadi. Kita bisa pakai konsep ini. Cuma di sini bedanya kan yang tadi gue pakai contoh itu 3 resistornya. Kalau di sini itu cuma 2. Nah, kalau dia cuma 2, nanti teman-teman bisa buktiin sendiri perhitungannya. Pokoknya nanti I1 itu sama aja 21,149 ohm dibagi 21,149
49 ohm plus 23 ohm dikalikan sama arus total yang di rangkaian ini 20 ampere. Oke. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya, teman-teman bisa buktiin aja sama penurunan rumus yang udah gue kasih tahu tadi. Oke, I aksennya, sorry, sama aja 21,149 ohm dibagi dengan 44,149 ohm dikalikan 20 ampere. Oke. Hasilnya ini adalah Oke, nanti teman-teman bakal dapat I aksennya itu 9, ya. Gue nggak biasa pakai kontak, sorry teman-teman sekali. Bentar ya. Oke. Sambil nunggu, gue mau ngingetin lagi ke teman-teman semua buat ngisi absensinya yang udah ada di chat. Jadi sambil ini ya, sambil nunggu sama sambil belajar juga bisa diisi. Nah, oke, udah balik lagi. Jadi di sini 9,703 ampere. Dapat segini ya buat I aksennya. Oke. Terus kita tinjau keadaan berikutnya, yaitu saat C-nya ini atau current source ini atau I-nya sama dengan 0. Oke. Snip lagi gambarnya. Oke. Di sini berat. Pencet lagi. Sorry ya. Sorry ya teman-teman. Bentar ya. Oke, gue lanjut ya. Oke. Jadi di sini kan open ya tadi yang 20 ampere ini. Kita langsung aja ke 23 ampere. 23 ohm. Nah, di sini gue misalnya lagi I double aksen. Sini 4 ohm. Sini 47 ohm. Sini 27 ohm. Sini 200 volt. Oke. Langsung aja. Berarti kan 4 ohm sama 23 ohm seri, berarti RS-nya sama dengan 27 ohm ditambah ya dua-duanya. Dan nanti rangkaiannya itu teman-teman bakal jadi lebih simpel sebenarnya daripada tadi. Dia rangkaiannya bakal jadi begini. Terus di sini 47 ohm. Oke. Ya udah kita cari aja arus itu berapa, berarti RP-nya itu kan berarti sama dengan sini 27, sorry. 1/27 plus 1/27 ya. Karena kan keduanya paralel gitu ya. Dan nggak terhubung sama sumber. Oke. 1 berarti sama dengan 13,5 ohm. Nah, untuk RS-nya sendiri itu berarti 13,5 ohm plus 47. Didapatin nilainya ya ini 60,5 ohm. Oke.
Kalau dibagi 200 dibagi 60,5 didapetin nilai I total di rangkaiannya itu, I totalnya itu sama dengan 200 volt dibagi sama 60,5 ohm. Hasilnya itu 3,306 ampere. Nah, sini berarti mana tadi kursor? Oke. Sini I-nya, I total itu 3,306 ya, teman-teman semua. Sini kita bisa pakai current divider lagi nih teman-teman semua. Kan totalnya 3,306 ya. Terus ini percabangan itu ada 27 ohm sama 27 ohm. Gampangnya itu berarti I double aksen itu sama dengan 27 ohm yang ngalir di sini per 27 ohm plus 27 ohm kalikan 3,30. Aduh, sorry Mbak. Chat muncul. Sorry ya. Oke. 306. Oke. Ampere. Ya udah berarti kan sama aja setengah kali 3,306 ampere. Berarti berapa tuh? Berarti 1,653 kalau nggak salah ya, 653 ampere. Oke, correct me if I'm wrong ya hitungannya. Oke, berarti untuk I itu kan sama aja I aksen plus I double aksen ya kalau sesuai teoremanya. Berarti sama dengan tadi I aksennya berapa tuh? 9,703. Berarti 9,703 ampere tambah 1,653 ampere. Berarti sama dengan 653. Oke, berarti 11,356 ampere. Ini nilai untuk I-nya. Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman semua? Oke, sebelum ganti ke Kresna. Oke, aman ya semuanya? Aman, Bang. Oke. Oke deh. Jadi udah demikian dari gua. Makasih teman-teman semua. Jadi untuk sekarang gua ganti ke Kresna ya. Oke. Halo, tes suara gua kedengeran nggak? Kedengeran, Bang. Oke, tadi Marvel udah bahas banyak. Sebelum kenalin dulu, nama gue Kresna B. Erlangga, panggil aja Kresna dari Elektro 2020. Di sini bakal ngebantu kalian buat persiapan UTS RL. Nah, tadi kan Marvel udah bahas node, mesh, terus voltage sama current divider sama superposisi. Nah, sekarang gue bakal bahas tentang analisis Thevenin, Norton, dan juga op-amp gitu. Oke, jadi yang pertama kita bakal bahas Thevenin dulu. Nah, sebenarnya Thevenin itu apa sih? Jadi intinya Thevenin itu kita kayak ada rangkaian kompleks nih, kayak rangkaian itu ribet banget gitu dah. Nah, nanti rangkaian itu kita sederhanain. Yang ujung-ujungnya itu nanti cuma ada satu sumber tegangan sama resistansi ekuivalen sama bebannya gitu. Jadi rangkaian yang ada di soal ini tuh bakal kita buat jadi kayak gini nih. Kita nih, nanti rangkaian itu ujung-ujungnya bakal kita buat jadi kayak gini doang. Ada sumber tegangan, terus nanti ada resistansi ekuivalen. Nanti ini VTH. Ini sebutnya kita, kalau Thevenin itu kita sebutnya tegangan Thevenin atau VTH. Nah, terus resistansi ekuivalen itu kita sebutnya biasanya RTH.
Nah, yang satu lagi tuh RL atau beban yang pengen kita analisis gitu. Nah, jadi buat contohnya di sini ada soal yang pertama. Di sini kita diminta buat bikin rangkaian Theveninnya gitu dari rangkaian yang punya 4 hambatan gitu. Langkah-langkahnya yang pertama kita bakal nyari VTH dulu, habis itu nyari RTH. Nah, cara nyari VTH itu kan kalau kalian belajar, setahu gue kalau Bu Retno gitu dia bilangnya kayak beban atau load-nya itu kita open gitu ya, terus nanti kita cari nilai tegangannya. Itu benar, cuman kalau di real life-nya gitu nanti kalau pas kalian praktikum itu nanti bebannya itu, beban RL-nya itu tuh nanti bakal kalian ganti sama voltmeter ataupun multimeter gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Cuman buat pengaplikasian di dunia nyata itu kayak gitu. Jadi buat yang pertama kita bakal nyari VTH-nya dulu. Kita buat dulu rangkaiannya. Terus kita ganti bebannya itu dengan voltmeter. Kayak gini. Terus kayak gini. Nah, ini voltmeter. Nah, atau kalau misalkan, tapi nanti misalkan pas kalian ujian jangan bikin kayak voltmeter gini ya, takutnya dosennya nggak ngerti. Maksudnya takutnya kalian malah disalahin gitu. Jadi bikinnya kayak gini aja. Ini plus, ini R. Nah, terus nanti kayak gini. Nah, nanti kalian bikinnya kayak gini aja. Misalkan sini V, TH gitu, ini plus, minus. Nah, ini tuh sama aja sebenarnya kayak yang gue bilang tadi, kayak kalian naruh voltmeter gitu di tempat bebannya. Nah, nanti buat voltmeter sama ammeter itu kan beda sifatnya. Kalau ammeter itu kan buat ngukur arus secara seri, sedangkan kalau voltmeter itu buat ngukur tegangan secara paralel. Nah, kita kalau kalian lihat di sini kan ada ini ya, ada voltmeter tapi dia itu terhubungnya nih, yang ini. Dia itu kan voltmeter tapi terhubung sama hambatan seri. Nah, makanya nanti kalau di dunia nyatanya nanti kalau kalian tes praktikum itu nanti nilai hambatan itu kayak diabein gitu. Dia nggak bakal kebaca. Makanya nanti rangkaiannya itu bisa kita ubah lagi jadi yang di bawah ini. Jadi kayak gini. Udah. Ini voltmeter. Udah kayak gitu. Nah, ini ada V-nya 600 volt. Ini R1-nya 880 ohm sama R3 880 ohm. Nah, kita diminta buat nyari VTH di sini. Nah, kalau kalian lihat rangkaian itu kan sebenarnya kayak gini ya. Kayak ada sumber, terus ada rangkaian. Sebenarnya kayak gini kan. Ini 880, sini juga 880. Di sini 600. Sebenarnya rangkaian seri gitu ya. Rangkaian seri, kalau rangkaian seri tadi kan udah dibahas sama Marvel yang di current divider sama voltage divider. Kan kalau seri pakai seri ya. Nah, makanya nanti kita tinggal nyarinya pakai voltage divider aja gitu. Sebentar. Nah, ini kan kalau kita ubah kan jadi kayak gini. Ini yang voltmeter kan kayak gini, seolah-olah set ini V. Nah, ya udah, tinggal kalian cari aja. Nanti dapat nilai VTH-nya. Sini pakai voltage divider aja biar cepat. Jadi V TH sama dengan nilai V yang pengen kita analisis itu kan 880 per hambatan totalnya 880 tambah 880. Nanti kalian kali sama hambatan total gitu. Nanti kalau kalian hitung nilainya itu bakal, ini kan bisa dicoret aja ya. Sebentar, mana sih? Ini kan 1600. Ini kan nanti hasilnya 2 kali ini kan nanti. Ini deh 880. Yang maksudnya coret aja. Jadi kayak 1/2 gitu kan. Nah, nanti pas kalau kalian hitung lagi nanti 1/2 kali 600. Ya udah ketemu deh hasilnya 300 gitu. 300 volt. Nah, ini kita udah dapat nilai VTH-nya. Selanjutnya
kita bakal nyari nilai RTH-nya gitu. Nah, nilai RTH itu kita cari, sebenarnya gampang aja. Kita carinya itu matiin semua sumbernya. Terus kita ganti beban yang pengen kita analisis tadi dengan ohmmeter. Nah, ohmmeter itu maksudnya kayak kalau nanti kalian praktek itu, nanti dia itu multimeter tapi buat nyari nilai hambatan gitu. Jadi multimeter itu bisa buat nyari hambatan, tegangan, ampere, dan lain-lain gitu. Nah, ini ada notes, kalau sumber tegangan jadi short, sumber arus jadi open, itu tadi udah jadi Marvel, jadi gue nggak bakal bahas lagi. Jadi kita lihat gambarnya, nih kan lihat gambar yang atas. Gue ganti warna deh, biar menarik. Sini sumber tegangan kan tadi dibilang kalau kita jadiin short, tulis hambatan kita di kayak soal juga ada hambatan. Nah, buat hambatan RL itu atau yang kita analisis itu kita ubah jadi kita pasang dengan ohmmeter. Anggap aja kayak gini lambangnya. Jadi kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau kalian pas ujian gambarnya jangan kayak gitu ya. Gambarnya kayak yang tadi awal aja kayak gini. Kayak gini. Nah, set. Kayak gini aja gambarnya. Ini R. Ya. Nah, nanti kan sini nilai 880. 880. Terus yang atas nilainya itu 440. Nah, ya udah, nanti tinggal kalian analisis aja. Berarti ini kan 880 sama 880 kan dia itu hubungnya paralel lah. Yang ini sama yang ini, dia itu kan paralel. Ya udah nanti paralel seperti biasa. Berarti RTH-nya itu sama dengan 880 diparalelin sama 880 dulu. Nanti kalau udah hasilnya kan dia bakal jadi seri. Nanti kan kalau hasilnya udah dapat, nanti kita seriin sama 440. Kita tambah 440. Udah, kan hitung aja 880 kali 880 per 880 tambah 880. Nanti hasilnya kalau udah kalian tambah sama 440. Nanti kalau kalian hitung itu nilainya bakal 880. Itu nanti kalian bisa hitung sendiri lah pakai kalkulator. Oke, nah sini kita udah dapat nilai RTH sama VTH-nya. Sorry guys. Nah nanti kalau kita udah dapat nilai RTH sama VTH-nya, maka nanti kita bisa ubah rangkaiannya jadi seperti ini. Ini VTH, ini RTH, dan ini beban yang kita analisis tadi. Jadi ini VTH, RTH, dan ini beban yang kita analisis. Ini gue ganti merah aja lah, biar gampang. Ini RL. Nah, udah jadi, udah selesai buat yang analisis Thevenin. Nanti nilainya itu tinggal kalian isi aja. VTH-nya 300 volt, RTH-nya 880 ohm. Buat RL-nya nggak berubah, tadi 70 ohm. Nah, udah, ini udah sesuai sama definisinya tadi. Dimana kita bakal nyederhanain sebuah rangkaian yang jadi satu sumber tegangan dan ekuivalen dan diserikan dengan resistansi ekuivalennya. Gitu. Intinya sih kalau Thevenin itu kita nentuin dulu beban yang kita analisis mana. Biasanya dari soal itu udah dikasih tahu kok. Nanti kita tinggal cari VTH sama RTH-nya. Gitu. Lanjut, kita bakal bahas yang Norton. Di sini gue pakai rangkaian sama, kenapa? Nanti bakal gue jelasin. Ada penjelasannya kenapa gue pakai rangkaian sama. Nah, bedanya sama Thevenin, kalau Thevenin kan kita pakai sumber tegangan. Kalau yang analisis Norton itu kita pakai sumber arus, tapi nilainya itu dia diparalelin. Jadi nanti kalau hasil akhirnya itu bakal kayak gini nih. Jadi nanti di sini ada sumber tegangan, sumber arus, yang paralel dengan resistansi ekuivalen. Paralel kayak gini.
Nah, jangan lupa nanti dihubungin di sini sama, gini biar gampang. Nanti bakal kita hubungin sama beban yang pengen kita analisis. Nah, itu. Buat langkah-langkahnya sebenarnya mirip. Jadi kan kalau di VTH itu kan kita taunya V Thevenin gitu ya. Sedangkan kalau di Norton itu kita nyebutnya arus Norton atau kita sebutnya IN. R-nya juga sebut RN. Nah, kalau ini tetap sama R load atau R yang mau kita analisis. Jadi kalau di analisis Thevenin tadi kita kan ganti, kalau misalnya kita mau nyari VTH nih, kita kan bakal mengganti beban dengan voltmeter gitu ya, atau di open gitu, di open circuit terus nanti dianalisis. Sedangkan kalau di Norton itu kita short atau kita ganti nanti menjadi dengan ammeter gitu. Kalau buat praktikumnya, buat di kehidupan nyatanya lah gitu. Nanti kalau buat soal ini gampang aja, kita tinggal ikutin langkah-langkahnya kayak tadi. Jadi kita bakal bikin rangkaiannya dulu. Rangkaiannya itu bakal kita ubah. Ini sama kayak tadi. Ini sama. Dan nanti kan bakal di sort gitu ya. Jadi maksudnya di sort. Di sort itu ya udah langsung aja kayak yang tadi Marvel jelasin, tinggal dikasih garis lurus aja gitu. Nah, kayak gini. Dan nanti kalau buat nyari arus kan ini ya, arus ada di sini. Ada di sini. Nah, bebas mau di sini boleh, di sini boleh, di sini juga boleh. Kenapa? Karena rangkaian ini kan seri gitu ya. Seri kalau seri berarti artinya nilai dari arusnya itu kan sama. Atau biasanya kita sebutnya sini sebagai short circuit atau ISC atau IN gitu, sama aja. Nah, kalau buat di realnya itu, di kehidupan nyatanya itu, nanti kalian kalau mau nyari IN itu gampang aja, tinggal kalian ganti yang bebannya itu sama ammeter. Udah, nanti sini sini ammeter. Udah gitu doang. Kalau udah nanti kita bakal analisis lagi. Nah, buat sekarang kita masih nilainya 680, 40. Kita suruh nyari nilai di sini diameter atau IN atau ISC gitu lah sebutannya. Nah, nanti kita bakal nyari yang tadi Mas udah jelasin pakai current divider. Nah, sebenarnya kalian bisa aja tuh nyari masing-masing pakai analisis node ataupun analisis mesh. Cuman di sini gue lebih prefer pakai current divider gitu. Nah, buat nyari current divider tadi kan kita butuh nilai arus total dulu ya. Nah, maka rangkaian ini perlu kita sederhanain dulu nih. Nah, rangkaian itu kita sederhanain lagi. Jadi ini yang bawah. Nanti jadi kayak gini. Ini kita lihat, kita analisis dulu dari nilai hambatannya. Di sini kan nilai hambatan yang 440 sama nilai 880 ini kan terhubung paralel kan. Ya udah, berarti nanti kita paralelin dulu. Baru nanti kita seriin. Nah, kalau baca yang ada ammeter, baca aja yang kiri nih, yang nggak ada ammeter. Jadi nanti pokoknya yang 440 sama 880 diparalelin, habis itu diseriin. Jadi nilainya ini. Nanti nilai R-nya itu total lah. Paralelin dulu 880 sama 440. Kalau udah diseriin sama 880-an. Ya udah, nanti kalian hitung aja. 880 kali 880. Sorry. 40 per 880 tambah 440. Hasilnya kalau udah ditambah dengan 860. Nanti kalau kalian hitung nilai hambatannya itu bakal sama dengan 100.
bakal sama dengan satu tujuh tiga koma ini RT. Nah, kalau udah dapet RT, kita bakal nyari IT. Nah, rumus IT itu kan I total dengan V per R total. V-nya dari soal nomor 100 bagi 1173,30. Ini sekitar berapa ya? 511. Nah, 511,37. Oh ya, ini satuannya mili ya, mili ampere. Nah, kita kan udah dapat nih, ini arus totalnya. Ini gue gambar lagi di sebelah sini. Nah, silakan lagi. Nah, nanti kita kan udah dapat nilai arus total. Di sini misalkan gue misalin I1. Yang ke bawah I2, yang ke kanan I3. Nah, kalau pakai analisis I1 kan sekarang I2 tambah I3. Nah, kan berbeda dari satu ke yang nanya itu nilai I total atau besar nih 11,37. Nah, di sini kan ada percabangan I2 sama I3. Nah, kalau kalian perhatiin I2 sama I3 itu kan paralel ya. Hambatan itu kan paralel. Nah, seperti yang udah jelasin Marvel tadi, kita bisa ngitung nilai arus paralel itu pakai current divider. Oke. Sebenarnya kalian bisa aja gitu pakai analisis node ataupun analisis mesh. Cuma di sini gue lebih prefer pakai current divider. Nah, kita bakal nyari nilai I3. Kenapa kita nyari I3? Karena sesuai rangkaian tadi, kita nyari nilai ampere di sini kan. Atau nih ISC-nya di sini. Itu sama dengan IM atau ISC. Nah, nanti nilainya itu bakal sama dengan nilai hambatan di sini. Bentar, ini berapa? 440, 480. Nah, nilainya itu bakal sama dengan yang kebalikannya gitu. Kan tadi kalau voltage divider itu kan kita pakai hambatan yang kita cari. Sedangkan kalau current divider itu kebalikannya. Kita kan nyari di 440. Iya, kita kan nyari di 440. Maka yang paralel itu kan terhadap 880 di sini kan. Yaudah, berarti atasnya itu hambatannya 880 per 440 tambah 880. Oke, kalau udah kita kali I total. Ini 880-nya makin ini ya, yang dia percabangan gitu yang paralel. Bukan yang ini nih. Bukan yang ini. Oke. Kita masukin aja 880 40 tambah 880 kali arus totalnya 511,37. Nanti kalau kalian hitung dengan kotor itu sekitar nih 340,86 mili ampere. Oke. Nah, kalau kita udah dapat IN, kita tinggal nyari tuh RN. Nah, sebenarnya RN sama RTH itu sama. Kalau kalian baca definisinya nih, mematikan semua sumber mengganti beban dengan ohmmeter. Kalau kalian lihat di Thevenin juga sama. Nah, maka nanti kalau kalian ngitung itu caranya sama juga gitu. Dan karena kita pakai rangkaian sama dan angkanya sama, maka nanti RN-nya sama dengan RTH. Gitu. RN itu berarti tadi dapat 880. Nah, kalau udah, kita bakal gambar rangkaiannya. Rangkaian itu hasilnya jadinya kayak gini. Ini IN. Sesuai definisinya ya. Definisinya kan tadi kita nih menyederhanakan rangkaian menjadi satu sumber arus yang diparalelkan dengan resistansi ekuivalen. Gitu. Maka nanti
gambarnya bakal jadi kayak gini. Ini IN yang besarnya 340,86 MA. Terus di sini ada RN. Jangan lupa pasang bebannya atau beban yang tadi kalian yang pengen dianalisis. RL 70 ohm. Oke. Nah, jadi buat Thevenin sama Norton udah selesai, dan gue pengen ngasih beberapa hal lagi. Jadi ada yang namanya itu transformasi sumber itu, jadi intinya kalian itu bisa mengubah tegangan menjadi arus kayak gini contohnya. Nih, misalkan kalian punya di sini punya sumber oke, 10, sini 5. Nah, yang rangkaian tegangan seri terhadap hambatan itu bisa kita ubah menjadi kayak gini. Jadi kita ubah kayak gini. Per R, V-nya 10, V-nya 5, berarti I-nya 2. Kan di sini I-nya 2 ampere. Ini hambatannya 5. Nah, itu. Yang perlu diperhatiin adalah ini, plus minusnya. Plus di atas, minus di bawah, berarti nanti arah arus itu dia ke plus gitu arahnya. Nah, gitu. Dan ini tuh namanya transformasi sumber, dan itu bisa kita terapin ke rangkaian Thevenin Norton tadi. Kita kan udah buat nih rangkaian Nortonnya kayak gini. Nah, kita mau buktiin teori transformasi sumber ini bener nggak sih? Nah, kalau kita buktiin, apa nanti hasilnya bakal jadi ini kan, set. Ini hambatan, ini kayak gini. Nanti sini ada RL ya. RL nilainya nggak berubah tetap. Nah, buat cari V-nya itu kebalik ya, sama aja. V sama I kali R. I-nya 340,86. R-nya 880. Nanti, sebentar gue buka kalkulator dulu. Jadi kalau kalian hitung, 86 dikali 80. Nah, nanti hasilnya kalau kalian hitung kalkulator itu 299,956 volt. Nah, inilah sebenarnya rangkaian Thevenin sama Norton itu berhubungan gitu. Rangkaian Thevenin sama Norton itu bisa kita aplikasikan transformasi sumber. Nah, ini kalau kita ubah, berarti dia jadi VTH, ini RTH. Nah, kalau kalian nggak percaya, lihat aja di sini tadi Thevenin. Tadi kita udah nyari rangkaiannya jadi kayak gimana? Jadi kayak gini kan. Tuh, 300 volt, 880. Kita lihat di Norton. Ini bisa kita buletin 299 jadi 300 lah ya, deket banget. Sama 80. Sama 88, sama kan? Nah, makanya nanti misalkan kalian ada soal gini, soal rangkaiannya rumit. Terus kalian bingung nih, mau analisis Thevenin apa Norton. Kalian bebas aja gitu. Ya, karena nanti hasilnya pun sama gitu. Mau Thevenin mau Norton itu sama-sama bisa diaplikasikan transformasi sumber gitu. Oke. Buat sampai sejauh ini mau tanya dulu nggak? Atau gue terlalu kecepatan? Belum ada, Bang. Oke, gue lanjut dulu ya. Buat selanjutnya gue bakal bahas ini dulu. Karena udah hampir 5:10. Jadi gue bakal bahas
yang kalian mau, misalkan kan ada materi op-m ya, misalkan gue tanya kalian mau lebih pilih materi op-m dulu apa yang soal tambahan dulu yang Thevenin Norton ini, kalian mau yang mana dulu? Bebas, satu orang dong tolong jawab. Halo, halo. Oke, karena nggak dijawab, gue bakal bahas soal tambahan dulu. Jadi di soal tambahan ini ada rangkaian kayak gini. Nanti kita diminta buat cari nilai VTH. Oke, nilai VTH-nya aja gitu. Dan langkah-langkah itu sama kayak tadi. Ya, buat aja kayak tadi gambarnya. Di sini yang body analisis itu yang R6 ini. Gue buatin. Nah, jadi langkah-langkah sama kayak tadi. Jadi kita tinggal mengubah hambatan di sini tuh jadi voltmeter gitu ataupun open circuit. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya di sini kan ada ini ya. Ada hambatan sama sumber tegangan. Nah, kalau gua misalkan di sini ada sumber tegangan, di sini ada sumber arus, itu kan bingung ya. Kalau gue tuh lebih prefer ngubah dulu ke salah satunya. Makanya teorema transformasi sumber tadi. Nah, ini tuh bisa kita ubah nih yang di sini. Yang merah-merah ini bisa kita ubah. Nanti jadinya kayak gini. Nanti sini ini tetap 6. Nah, itu bisa kita ubah jadi sumber tegangan dan juga hambatan. Jadi nanti kayak gini. Sumber tegangan paralel dengan hambatan. Ini transformasi sumber yang kayak tadi. Nah, nilainya itu I sambungan V per R. 12 per 12, 1 kan. Ya udah. Nilainya 1. Sini 6. Nilainya sama tetap 12. Oke. Kalau udah tinggal kita lanjutin gambar lagi. Sini 4. Ini tetap 4 ohm. Ini tetap 3 ampere. Nah, ini beban yang mau kita analisis. Ya udah, di sini plus minus VTH-nya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita bakal analisis lagi, dan cara analisisnya itu pakai kita ubah dulu gambarnya jadi lebih sederhana. Oke, kalau udah ini bisa kita lihat dulu. Nih, sini kan tegangan 6 sama 12 itu kan paralel. Ini bisa kita ubah dulu rangkaiannya. Berarti jadi 6 kali 12 per 6 tambah 6 tambah 12, 18 kan? 3, 12, 3, 4. Nah, 4 ohm. Yaudah, kita nanti kayak gini. Jadi 4 ohm. Ini tetap 1. Yang 4. Ini tetap 3. Ini V yang mau kita analisis. VTH. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita ubah aja gambarnya jadi lebih sederhana lagi. Jadi kayak gini. Ini ada not. Oh, ini notnya gue kasih dulu. Ini gue jadi satu not. Terus kalau udah ini jadi satu not juga di bawah. Ini yang merah. Ini yang merah tadi. Ini ada yang merah lagi bawah. Nanti jadi kayak gini gimana? Set. Ini 4.
terus ini ada sumber arus 1, di sini nanti ada 4 terhubung sama 3 ampere. Nah, kalau udah kita bakal analisis not. Ini kita lihat, ini kan ada arus masuk, ada arus masuk. Ini juga 3 masuk. Nah, ini gua nggak aja ke bawah. Udah, anggap nilai di sini tuh X, not X gitu. Nanti berarti tinggal masukin aja, pakein aja pakai KCL. Arus masuk sama dengan arus keluar. Kita tinjau not X. X kurang 0. Kenapa 0? Karena dia ngalir ke ground, sini ground, not acuan atau not referensi per 4. Ini kalau kalian bingung kan hitungan V per R. Nah, itu maksudnya V jadi X, jadi X, F itu jadi X. Nah, di sini kan misalkan di sini ada Y gitu. Nah, karena ini kan ada 0 per hambatan yang dilewatinya itu 4 sama dengan arus yang masuk not X. Ya udah, 1, 4 sama dengan 4. X sama dengan 16. Oke. Nah, 16 itu volt maksudnya. Nah, itu udah dapet nih. Nilainya itu 16 volt. Nah, tapi 16 volt itu kan, nih gue gambar ulang lagi. Sebentar. Ini kita nyari V-nya di sini. Nah, di sini kan tadi 4, 1, 4. Nah, nilai 16 tadi itu kan X ya. X itu kan tadi di sini kan. Nah, maka nilai 16 volt itu baru nilai di sininya doang. Nah, yang di merah satu, yang di hitam, yang ini tuh kita belum tahu berapa. Nah, cara nyari taunya itu gampang aja. Kita tinggal lihat rangkaian yang tadi. Nih, kita kan mencari nilai V yang di sini kan. Nah, nilai V yang di situ, kita lihat aja sini. V sama dengan I kali R kan. Kita perhatiin yang ini nih. Nah, V sama I kali R. I-nya berapa? 3. R-nya 4. 12. Udah, di sini 12 volt. Nah, ya udah tinggal kalian tambahin aja. Di sini 16 volt, di sini 12 volt. Maka nanti VTH-nya 16 tambah 12 24 volt. Gitu. Nah, kalau udah dapat VTH-nya, maka nanti kita tinggal nyari nilai RTH-nya. Nilai RTH itu sama, caranya kita matiin semua sumber tegangan jadi short, terus sumber arus jadi open. Sini kan 6. Terus sini ada semua short 12. Sini ada 4. Sini open circuit kan 3-nya. Udah dapat. Sini kalau di artikelnya nanti sini bakal dikasih ohmmeter. Udah. Ini buat yang open bisa ketemu. Jadi rangkaian kayak gini. Kalau udah tinggal di 6 taruhan 12 4
4,4 8. Ini kan udah, jadi kita udah dapat VTH-nya dapat, kita cariin RT, terus pasang lagi bebannya. Ini VTH-nya 28. Oh, VTH-nya udah kelar. Nanti misalkan diminta monotonnya bisa kalian ubah jadi transformasi pakai transformasi sumber tadi. Oke. Sampai sejauh ini mau tanya dulu nggak? Oke, karena nggak ada, gue bakal bahas materi yang terakhir, yaitu tentang op-amp. Basicnya gini, jadi intinya kalau op-amp itu kan CT kayak gini, minus plus, ada input. Nah, ini ada dua. Yang minus itu kita sebut inverting, kalau yang plus non-inverting. Ini inverting. Nah, di op-amp itu, di sisi inputnya itu dia ada impedansi. Impedansi itu singkatnya, kalau bahasa gampang itu kayak hambatan, gimana itu, atau biar gampang terus R aja. In atau enggak. Kalau outputnya 0. Nah, kenapa? Jadi nanti kalau nilai hambatan itu tahi enggak, maka nanti nggak bakal ada arus yang ngalir. Kayak yang udah dijelasin Novel tadi, misalkan R-nya itu tahi enggak, seperti ini biar gampang. Di semua V per R, V berapapun juga kita injak kan 0. Nah, maka kita lihat I-nya itu 0, maka nanti nggak ada arus yang bakal masuk ke op-amp ini, maka nanti yang di sini tuh nggak bakal dimasuk. Oke. Itu dulu konsepnya yang harus kalian pahami. Nah, kalau udah, kita bisa analisis node. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Di sini kita bakal nyari tegangan output. Tapi tegangan outputnya itu direpresentasikan oleh nilai V1 dan V2. Ini V outputnya di sini. Oke. Nah, langkah gampang kita pakai analisis node aja. Sini kita bisa ubah jadi node. Oke. Kalau udah yang sini bisa kita ubah jadi node nih. Nah, ini juga. Kenapa? Kalau kalian ingat, node itu kan intinya dia itu kayak percabangan gitu kan. Percabangan yang menghubungkan dua atau lebih elemen. Di sini dia itu kan menghubungkan yang 100 kilo ohm, menghubungkan 220 sama menghubungkan 100 kilo ohm. Kalau yang di node yang di sini dia menghubungkan 220 ohm sama ini 10 ohm. Kalau yang ketiga dia menghubungkan 10 sama 40. Gitu. Jadi ini gua anggap kita misalin dulu A, node B, node C. Nah, kalau udah kita bakal lihat ninjau dari node A dulu. Node A. Nah, cara ninjaunya kita pakai lagi-lagi pakai KCL yang paling mudah ya. KCL berarti arus masuk sama dengan arus keluar. Kita lihat arah arusnya kan di sini plus ini minus. Plus ini minus. Ya udah berarti arah arusnya kan atas, berarti di I2. Ini dia nggak bakal ada arus yang masuk. Kenapa? Karena tadi yang gue bilang hambatan itu gede banget. Maka nanti arusnya itu cuma masuk ke yang 20 nih. 3.
Oke, kita sampai ini dulu. Kita bakal analisis dulu. Arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk. Nah, kalau arus masuk, berarti kita lihat I1 tambah I2. Yang keluar I3. Ya udah, kita analisis lagi. V1 itu kan kita lihat dia masuk ke dari V1 ke not A. Ya udah, V1 minus VA. Pembatinnya tambah I2, ini V2 sampai VA. Berarti V2 tambah V2 minus per 100 kilo. Kalau lihat I3. I3 dari not A ke not B. Berarti VA in VB per hambatannya 200 kilo. Oke. Udah. Nah, kalau udah yang perlu kita perhatiin lagi nilai dari VA itu 0. Kenapa? Cuman 0. Di sini kita kan tadi di sini gue bilang nggak ada arus yang ngalir ya di inputnya. Berarti V sama I kali R. Berarti sama V-nya berapa? 0 kan? Nah, nilai di not A itu sama di not D itu sama. Maka nanti nilai tegangan mereka itu sama-sama 0. Gitu. Oke. Nah, kalau udah, kita bakal lanjut yang tadi. Nah, sudah. Gitu. Udah, tadi kan VA-nya 0 ya. Karena nilai hambatan tegangan sini itu 0. Ya, V1 min 0 V1 100 kilo. Tambah V2 min 100 kilo. Sama dengan 0 minus VB per 200 kilo. Min VB kan. Kalau udah, kita bagi jadi VB sama dengan yang V1 kurang aja, V2 V1 plus V2. Nih, kita simpan dulu. Kalau udah, kita bakal analisis not selanjutnya. Itu not yang B. Biar nggak bingung, gue SS dulu. Oke, lanjut. Kita analisis not yang B. Sama, kita pakai analisis KCL lagi. Sini arus yang masuk itu kan I3. Oh ya, sini gue lupa. Ini lupa. Oke, ya udah berarti arus masuk sama arus keluar. Yang masuk itu I3 kan. Sama arus keluar. Kita lihat dia udah dari not A ke not B. Berarti VA min VB. Per hambatan yang dilewatinya 200 kilo. Nanti 4 VB min VC per 10. Oke. Nah, kalau udah kita oh ya, ini kan VC. Nah, sebenarnya VC itu sama VO sama. Lihat, kalau kalian gambar itu kan sama ya. Berarti
VC ini bisa gue anggap aja sebagai V0 gitu. Karena kalau diminta di soal itu dia V0 gitu. Nah ini V0 itu pasti gimana sih? Jadi kalau misalkan kalian nanti praktikum, berarti nanti V0 itu sama aja kalian kayak naruh voltmeter tuh. Kalian taruh ke sini. Set. Gitu. Itu V0. Jadi ini kan sama dengan V0 ya. Ya udah berarti yang seperti gue bilang tadi VA kan tadi nilainya 0 ya. 0 VB per 200 K. Kemudian VB minus V0 per 10. Nanti kalau kalian sederhanain, ini gue sederhanain aja dah. Berarti nanti dia min VB. Ini BTW gue kali 200 K ya. 200 K. Nah, sama dengan 200 x 20 K. 20 K VB ini V0. Udah. Dari sini kita bisa dapat nilai V0 min VB dengan 20K VB min 20K V0. V0 lah sama dengan 20K VB plus VB per 20K. Atau kalau mau disederhanain lagi bisa. Jadi VB-nya keluarin 20K plus 1 per 20K. Nah, ini kan udah dapat V0 ya. Cuman yang diminta di soal itu, kita emang diminta buat jadi nilai V0. Tapi harus merepresentasikan nilai V1 dan juga V2-nya gitu. Oke, nah ini tuh, jadi kita belum bisa nih kalau cuma ninjau yang not A sama not B doang. Nah, kita harus ninjau yang terakhir, nah itu not C. Oke, kita tinjau not yang terakhir, not C. Nah, nanti pakai KCL lagi, nanti VB min V0 per 10. Oh ya, BTW ini gue lupa. Di sini ada I. Anggap aja I5 gitu. Sama dengan I keluarnya. Ya udah, itu V0. V0 atau VC sama aja. Minus, ini kan ground ya. Ini kan ground, ini ground. 0. Gue itu kan 0. Ya udah, per 40. Kalian sederhanain. Nanti hasilnya 4 VB. Jadi ini 2 kali 40. VB min V0 sama dengan V0. Oke. Kalau udah dapet, maka nanti tinggal kita masukin aja nilainya. 4 VB min 4 V0 dengan V0. V0 sama dengan 4 VB per 5. Nah, kita udah dapat juga nih nilai V0. Tapi lagi-lagi cuma pakai VB. Sama kayak ini. Gitu. Nanti kalau nilai VB-nya itu kita substitusiin pakai yang not A, baru bisa dapat nih VB sama min 2 V1 plus V2. Ya udah. Sama aja di sini. 4.
Nanti kalau udah dapat nilai V 0 kalian aja min 8 per 5 per 1 per 2 udah dapat nilai VO ya gitu guys ya V outputnya sorry. Gimana guys, ada yang mau tanya dulu? Gue tunggu ya sampai 1 menit lagi. Saya ada pulpen nggak, Vel?